Belum saya sampai masuk ke kamar saya sendiri, itu kebuka lagi. Ngeng. Akhirnya udahlah. Saya tutup lagi, saya kunci lagi. Yang kebuka pintu kamar mandi. Saya sampai diem begini. Itu nggak saya sampai, saya cuma diem begini. Ada yang nengok begini. Sosoknya itu semacam pocong sih bang. Pas habis maghrib, setelah sholat dari ustadznya juga, baru Bismillahirrahmanirrahim, auzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, itu langsung gerau-geraukan ibu saya. Kayak langsung lari ke atas, dikejar nggak mau, ditutup pintu kamar saya, dibanting apa segala. Terus disitulah saya miris. Maaf bang ya, sementara kan ibu saya sakit bang. Untuk sholat pun juga duduk. Ini lari. Rumah ini angker banget nih, di mana narasumber gua kali ini, ibunya sakit-sakitan gara-gara tinggal di rumah ini. Oke, kita sapa dulu, sebelah gua udah ada Bang Dani nih. Halo Bang. Halo bang. Sehat Bang ya? Alhamdulillah sehat bang. Alhamdulillah. Nih Bang, lo mau cerita tentang rumah nih Bang ya? Iya. Ini di daerah mana nih Bang? Di daerah Bekasi. Bekasi. Oke, ini rumah apa nih Bang? Rumah keluarga sih bang. Oh, rumah pribadi. Iya rumah pribadi. Berarti ini lu dari kecil Bang di situ? Dari kecil bang, dari TK lah. Udah TK baru pindah ke sana? Iya, karena kan sebelumnya ditempatin saudara. Oh, oke. Berarti ini sebelum lu tempatin udah ada punya saudara juga? Iya punya saudara. Udah lama banget berarti? Jadi rumah peninggalan dari orang tua dari bapak. Oh, ya. Nah, ini lu sekeluarga berapa orang nih Bang? Saya 4 bersaudara. 4 bersaudara, Iya. berarti sama orang tua 2. Iya jadi 6. Berarti total 6 orang. Iya. Dan Laki semua. Laki semua? Laki semua. Buset, dah. Jagoan semua bang. Jagoan semua? Iya. Kalau ada apa-apa, kumpul bareng? Iya kumpul bareng. Ini kan dari 6 orang yang tinggal nih Bang ya, di rumah itu semua ngalamin teror Bang? Semua bang ngalamin teror. Hampir semua? Hampir semua. Berarti Dan berkepanjangan bang. Berkepanjangan? Iya. Dan tadi juga lu sempat cerita kalau rumah ini masih ada nih sampai sekarang nih? Masih ada alhamdulillah bang. Nah sekarang masih nempatin di sana? Saya kebetulan sendiri bang nempatin. Sendiri? Sendiri. Buset, keluarga pada kemana? Keluarga langsung ke Jakarta lagi, jadi balik ke Jakarta lagi. Ke Jakarta. Jadi yang tadinya tinggal di Jakarta pindah ke Bekasi, jadi kembali lagi ke Jakarta lagi. Iya. Oke, nah lu nempatin sendiri ini di sini dari kapan? Baru setahun lah. Baru setahun? Setahun. Lah, kenapa lu sendiri nempatin? Ya karena ada keperluan kerjaan sih bang. Oh, oke. Jadi, Dekat iya, daripada jadi- ngontrak ya. benar. Mending nempatin rumah sendiri. Tapi kan lu tahu ini horor, lu berani sendiri lu. Udah biasa sih bang, udah makanan sehari-hari sih. Karena dari TK ya tadi. Iya. Oke Bang. Berarti untuk cerita lengkapnya mungkin kita tahan dulu nih Bang. Siap. Dan buat sobat tengah malam yang penasaran sama ceritanya Bang Dani, simak terus dari awal sampai habis. Dan buat kalian yang mau ngirim cerita juga di channel Kisah Tengah Malam, bisa langsung klik link WhatsApp yang ada di deskripsi di bawah ini. Dan bagi kalian yang lagi nonton tapi belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video terbaru dari kita. Oke Bang, langsung kita mulai aja nih Bang ya. Siap. Kisah Tengah Malam dimulai. Halo warga Bandung, kali ini gue mau info ini. Kalau di tanggal 13 dan 14 Februari, kita bakal ngadain roadcast nih ke Bandung. Tepatnya sekitaran daerah Setiabudi. Jadi buat sobat tengah malam nih, yang berada di daerah Bandung, yang mau ngirim cerita ke channel kita nih, dan nanti cerita langsung di sana, bisa langsung klik aja nih, link WhatsApp yang ada di deskripsi di bawah ini. Nanti tinggal klik aja tuh link yang ada di bawah di deskripsi, dan nanti itu bakalan langsung kehubung ke WhatsApp admin kita. Jadi buat sobat tengah malam yang di daerah Bandung, langsung aja dikirim cerita kalian dan cerita langsung di channel Kisah Tengah Malam. Sampai jumpa di Bandung nih. Itu sebenarnya kan awalnya itu rumah ditinggalin sama tante saya. Nah, sejarah dari rumah itu sebenarnya pernah terjadi kebakaran sih bang. Oke, sebelum nempatin? Iya, sebelum dari keluarga saya nempatin. Oke. Jadi entah sebabnya apa, saya pun juga kurang paham ya, kurang ngerti juga. Nah setelah itu dialihkanlah ke bapak saya. Jadi untuk tinggal sekeluarga di sana di Bekasi. Awal-awal sih biasa sih bang, karena juga pas pindah pun juga lagi masa pembangunan ya, belum total dibangun full gitu loh. Karena kan sementara lagi dibangun lantai 2. Terus singkat cerita, awal itu tahu dari maksudnya mengalami teror itu dari orang tua sih bang, yang mengalami gangguan-gangguan kayak semacam kesurupan kayak gitu. Terus
mengalami hal-hal aneh yang tiba-tiba barang jatuh sendiri, kayak gitu. Sebenarnya permasalahan sih dasar itu klasik dulu sih bang, maksudnya sederhananya kayak gitu dulu. Terus sampai di mana ibu mengalami sakit yang parah bang, sakit yang di mana untuk diagnosa secara medis itu nggak ditemukan apa-apa. Bener-bener nggak ada apa-apa? Iya, secara udah di rongson pun juga udah, di USG pun juga udah. Dari medis sih diagnosanya cuman lambung doang sih bang. Cuman lambung itu sampai di mana ibu saya setiap harinya itu selalu marutin jahe untuk dibalurin ke badannya. Jadi saking benar-benar menggigil, gemeter gitu. Kayak iya biar nggak dong bang. Nah setelah itu udah adem. Terus tengah malam pun juga kadang-kadang suka nangis sendirian tanpa sebab. Kayak gitu. Terus anak-anak pun juga merasakan yang sama gitu loh. Contoh kayak saya kan 4 bersaudara, 4-4-nya laki-laki, yang dimana waktu itu kan masih pada kecil-kecil bang ya. Saya tuh pernah ngelihat kayak sosok anak kecil gitu. Bahkan ibu saya pun juga ngelihat saya suka main sendirian, suka lari-lari di atas. Bahkan waktu awal masih pembangunan itu kan, kita kan masih sekat-sekat bambu bang ya. Ya kan tiang-tiangnya itu kan. Saya tuh malam-malam main ke situ bang. Bahkan tanpa, maksudnya saya pun juga nggak ngerti kenapa tiba saya main di sana. Kata ibu saya, kamu ngapain main di sana gitu. Terus enggak, aku mau ambil bola, padahal nggak ada bola. Tapi saya menyadarinya itu saya lagi main bola gitu. Karena bola itu katanya ada yang nendang, terus nyangkutlah di situ loh gitu loh. Kata ibu saya, kamu nggak usah main-main ke atas, karena di atas pun belum selesai. Nanti kamu jatuh, karena kan sementara kan baru dicor ya bang ya. Kamu gak usah main ke atas, sudah kamu di sini aja. Terus sampai dipagerin sama ibu saya, dikasih bambu itu biar nggak main ke atas. Abang saya pun juga ngalamin hal yang sama, di mana dia pernah ngelihat sosok perempuan yang di mana sosok itu terbang dari arah pintu pagar utama, terbang masuk ke dalam. Sedangkan abang saya itu posisi lagi nyapu. Dipikir abang saya itu ibu saya. Karena jalannya benar-benar datar banget bang. Terbang dia nggak napak katanya. Nah mungkin kata ibu saya, mungkin kamu cuma perasaan kamu aja mas gitu kan. Enggak bu, aku lihat dikirain aku ibu, karena pas banget abang saya masuk ke dalam, ibu saya lagi pakai mukena. Habis sholat pada maghrib. Sedangkan abang saya di situ lagi nyapu. Terus kata abang saya, enggak bu, aku bener lihat dia tuh lewat jalan tapi nggak napak gitu. Dan sosoknya itu warna putih, perempuan. Aku kira ibu, tapi ibu pakai mukena. Karena yang kulihat rambutnya panjang gitu. Terus masuk ke dalam dia. Terus kata ibu saya, udah kamu nggak usah ngomong apa gitu, nggak usah ngomong ngawur gitu. Udah masuk. Makanya lain kali kalau maghrib nggak usah keluar. Kamu ngapain gitu? Terus kata abang saya, ya kan tadi ibu yang suruh nyapu. Karena kan abang saya pulang main kotor bang, kayak tanah-tanah liat gitu. Ibu saya ngomel lah begitulah. Jadi lain kali kalau besok bis maghrib itu nggak usah main-main keluar katanya gitu kan. Adik saya pun juga sementara yang 4 ini masih orok bang. Masih umur setahun 2 tahun lah. Terus dia juga beberapa malam sering nangis. Jadi satu minggu itu pasti ada nangis, kejer, bahkan nangis yang nggak keluarin mata bang. Bahkan nangis kayak benar-benar ketakutan. Ngelihat orang tua saya pun juga melotot sambil nangisnya gitu. Terus sambil nunjuk-nunjuk, nangis. Terus dipeluk, ngajiin pun juga sempat nggak mempan bang. Kayak misalkan kayak sambil benar-benar nangis histeris banget gitu. Terus sampai di mana akhirnya setelah rumah itu jadi, terus pindahlah saya naik ke atas. Jadi waktu pas SMP itu saya pindah naik ke atas, yang dimana saya tidur sendirian pun juga di atas. Ya disitulah saya benar-benar ngerasain yang dimana makin kesini orang tua saya makin sakit bang. Makin yang benar-benar saya pun juga ngerasainnya miris sih bang. Karena beberapa kali bolak-balik rumah sakit, mau pengobatan apapun juga sudah dijalani, dari pengobatan yang obat-obatan herbal, secara medis, alternatif lain-lainnya pun juga sudah dijalani, tapi tidak ada kabar yang membaik gitu loh bang untuk orang tua saya. Benar-benar ujung tombaknya sebenarnya di ibu saya sih bang. Kalau bapak saya pun sebenarnya bapak saya itu orangnya agak skeptis ya bang ya. Artinya percaya nggak percaya bang? Enggak, itu emang maksudnya emang sakit biasa gitu loh. Enggak, emang ini makanya kalau ini makanan dijaga, kalau kata bapak saya, makanya kalau ini makanan dijaga apa segala. Udah nggak apa-apa pokoknya.
nggak usah dipikirin hal-hal yang macam-macam gitu, nggak usah mikirin ini, hilangin pikiran-pikiran kayak gitu, nggak maksudnya kita di sini juga aman, nggak ada hal-hal yang seperti itu. Padahal sementara itu dari aduan-aduan anak pun juga udah banyak bang gitu loh, untuk kegelisahannya tinggal di sana gitu loh. Terus saya tinggal lah waktu pas SMP itu di atas, pindahlah saya tidur di atas di kamar sendirian. Itu yang dimana awal saya baru pindah kamar sendirian itu cuma ada kasur satu sama bantal, belum ada TV. Dan juga belum pegang HP, jadi naik ke atas pun ketika udah ngantuk doang bang. Oh iya. Jadi kalau pas pun, kadang juga saya pas sudah ketiduran di bawah, dinaikin lah sama bapak saya di atas. Nah saat itu nggak selang berapa lama, katanya saya nangis. Bener-bener nangis kejer banget. Bahkan ada ventilasi untuk naik ke penampungan, kan ada penampungan air gitu bang. Jadi penampungan itu cuma dak-dakan doang, nggak ada tiangnya, dan itu hampir banget saya mau lompat ke bawah. Buset. Jadi cuman kayak penampungan gitu doang bang. Jadi kayak bapak saya nangis, terus naik ke atas, tiba-tiba sih udah di atas tangga itu, tangga ventilasi atas lagi. Jadi yang dak-dakan untuk penampungan air itu. Nah saya hampir mau lompat itu sambil nangis. Sorry, ini setelah digendong bapak ke kamar? Digendong bapak ke kamar ke atas, tidurlah saya. Nah selang ditinggal itu saya nangis. Nah bapak saya naik ke atas, pas naik ke atas saya udah nggak ada di kamar. Nah abangnya sadar nggak? Nggak sadar. Ini saya diceritain. Jadi pas saya digendong lagi, ditenangin lagi, dibawa turun ke bawah, ngajiin. Saya kebangun tuh pas orang tua saya udah nangis. Iya. Orang tua saya udah nangis, sementara ibu saya benar-benar gemeter karena sakit ya bang ya. Karena lagi sakit juga, sesek juga lagi tuh ibu saya. Jadi saya diceritain kayak gitu. Iya. Baru sadarnya itu pas saya lihat orang tua saya pada nangis. Kamu kenapa? Apa yang dirasa gitu? Aku nggak tahu. Orangku juga tiba-tiba ini aku aja kaget bangun-bangun begini. Enggak, kamu apa yang dirasain? Kamu mimpi apa? Enggak, aku nggak rasa mimpi apa-apa gitu. Bener-bener nggak sadar nih? Nggak sadar sama sekali bang. Nggak sadar sama sekali. Di situ pun bapak saya pun juga belum percaya. Itu bang, itu tuh di slot besi. Memang nggak digembok, cuma dicantilin gitu doang bang. Nah itu saya nangis. Padahal bapak saya pun juga lari nggak lama dari saya nangis. Pas bapak saya naik ke atas, saya udah di atas banget. Di dak-dakan itu, untung alhamdulillah saya masih dikasih selamat bang ya. Maksudnya saya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dan di situ pun juga orang tua saya juga heran dan saya bertanya-tanya, kamu kenapa gitu, kamu buat apa di atas? Terus saya bilang, aku nggak tahu apa-apa, kan aku posisi tidur. Aku aja juga nggak tahu kalau di atas. Aku kira kan memang terakhir kan aku tidur di sini, bukan di atas. Terus yang bawa aku ke atas siapa? Enggak, bapak yang bawa kamu ke atas. Karena maaf ya bang ya, karena sementara itu kan adik-adik saya masih pada ngumpul gitu bang ya. Jadi punya kamar pun juga di atas saya nggak dipergunakan. Jadi ya bapak saya naikin lah saya ke atas untuk tidur di atas. Saya bilang kayak gitulah. Enggak, aku juga nggak ngerasa tidur di atas, kan bapak tahu sendiri aku tidur di bawah. Terus yang gendong aku ke atas siapa? Bapak sendiri. Ya udah, terus salahku di mana? Ya terus kamu ngapain ke atas toren, mau ngapain kamu, mau lompat ngapa? Kamu mau cari apa? Enggak, aku nggak cari apa-apa. Di situ ibu saya benar-benar nangis histeris banget. Dan nggak lama mati lampu. Udahlah, di situ kami tenangin, nyari lilin apa segala. Terus sudah esok harinya saya ditanya sama ibu saya, kamu ngerasa apa sebenarnya? Jujur sama ibu. Aku juga nggak rasa apa-apa bu. Kamu bertemu sama siapa katanya? Enggak bu, aku nggak bertemu sama siapa-siapa. Enggak, ibu sering banget lihat kamu main katanya. Main sama siapa sih ibu? Ya main sama, ibu juga nggak tahu karena kamu kadang-kadang suka ketawa sendiri, suka nangis sendiri, bahkan suka jangan begitu itu mainan aku gitu. Jadi kayak saya megang mainan apa, terus direbut. Nah ibu itu nge-track back dari cerita saya dari kecil bang, dari TK itu. Makanya pas ketika kejadian yang benar-benar mungkin fatal gitu bang ya, ibu saya nge-track back gitu. Kamu sebenarnya dari dulu apa yang dirasa? Terus saya bilang, aku nggak ngerasa apa-apa, enggak. Soalnya makin kesini kamu makin nggak masuk ini, ibu nggak ngerti nih, kata gitu kan. Apa yang kamu rasa? Aku juga nggak tahu apa-apa bu. Soalnya kamu dari kecil mas, katanya. Kamu dari kecil kayak ibu tuh ngelihat kamu ada main sama sosok, kata gitu kan. Hah? Sosok apa bu? Emang kamu nggak sadar, kata. Enggak, aku nggak sadar apa-apa. Memang saat itu aku pernah lagi itu main bola di atas. Aku kira si Fadli itu ponakan saya bang. Ternyata aku juga nggak tahu kalau itu bukan Fadli. Kan ibu sendiri, itu bukan Fadli. Soalnya aku lihat memang Fadli, dia lagi main bola ke atas tapi madepnya ke belakang bang. Dari postur itu kayak saudara saya. Saya main bola lah gitu.
main bola di atas, gedebuk sampai di mana bola itu nyangkut di tiang-tiang bambu itu, terus saya naik ke atas. Nah ibu saya bilang gitu, kamu tuh kayak main bola gitu. Kamu main sama siapa? Ya kan aku bilang, Bu, aku main sama Fadli. Aku kira Fadli. Ya aku nggak tahu kalau itu bukan Fadli. Orang madepnya ke belakang, terus aku pas cari, bola itu nyangkut, ya aku ambil. Terus malah aku diomelin. Nah, kan aku nggak tahu. Terus kata ibu saya, kamu sebenarnya ngerasa nggak sih kalau ada yang ikutin, dia bilang gitu kan. Kamu ngerasa merinding nggak sih kalau di atas? Ya sejujurnya sih, kalau aku bilang, aku juga aneh, Bu, karena aku juga pernah ngalamin. Jadi pas bapak saya pun tahu saya pernah ngalamin hal seperti itu, jadi saya speak up lah, Bang. Saya ngomong lah, kalau saya pernah direp-rep, kayak mau bangun pun susah, kayak dicekek, kayak mau buat bernapas pun juga susah, Bang. Terus sampai di mana ibu saya bilang, kok kamu kenapa nggak ngomong dari awal gitu loh, kalau kamu sering ngalamin terjadi di atas gitu kan. Terus aku bilang, ya kan aku udah pernah ngomong sama bapak, cuman bapaknya nggak mau, selalu nyuruh aku tidur di atas mulu, karena saya yang udah dibuatin kamar. Terus udah gitu kan, mungkin menurut bapak kan nggak pantas kalau tidur rame-rame sama adik-adik. Di lagi juga adik-adik kan masih pada ngompol lah, Bang, gitu lah gitu kan. Yaudah aku mau tidur di bawah aja deh kalau kayak gitu. Udah lah, Bang, saya sorenya main lah. Saya main sepeda lah, saya keluar tuh jam 5. Biasa memang dari kecil saya pulang itu mau maghrib, Bang, menjelang maghrib. Semua adik saya maupun abang-abang saya pulang itu biasa mau menjelang maghrib. Sampai di mana saya pulang itu, sebenarnya itu saya pulang itu abis maghrib. Karena biasa saya kan suka jajan es gitu kan. Ada di situ lah warung-warung kayak kumpulan anak-anak gitu, Bang, ya, abis main bola apa segala. Tapi saya posisi bawa sepeda tuh. Nah, waktu sore itu rantai saya copot nih, Bang. Jadi untuk gambaran perumahan saya itu di dekat kuburan, Bang. Di dekat kuburan? Di dekat kuburan, dekat makam yang dimana kalau untuk waktu dulu itu jadi tembus. Jadi kita kalau untuk mau main ke lapangan itu kita harus ngelewatin kuburan dan perumahan dan lapangan area perumahan itu nyatu. Belum ada pagar pembatas gitu, Bang. Ya, jadi kalau saya main sepeda pun atau main-main kemana, saya harus ngelewatin kuburan itu dulu. Sampai di mana saat itu saya main sepeda, keluarlah saya main sepeda kurang lebih jam 5 lah. Lewatin kuburan, rantai saya copot. Kan sepeda gigi ada yang kayak cantelan gitu, Bang, ya? Oh iya. Ya kan ada cantelan gitu kan. Saya bingung nih cara benerinnya gimana, karena saya udah benerin, terus saya goes, saya miring sepedanya, kok masih copot. Akhirnya saya nyari-nyari tali lah, Bang. Nah, saya nggak tahu ya kalau tali itu ada tali. Maksudnya yang saya pikirkan tali ya cuma tali doang gitu, Bang, ya. Ternyata kain itu kain pocong. Pocong? Iya. Tali pocong? Tali pocong. Karena memang coklat, Bang, samar-samar. Saat kecil kan saya nggak tahu, saya kira tali. Jadi saya cuma ikat doang. Saya ikat untuk tidak kendor, Bang. Karena kan itu kalau untuk ngencengin rantai kan harus pakai kunci ya. Iya. Saat kecil kan saya nggak tahu. Jadi saya cari-cari keliling itu area situ. Saya nemu lah kayak semacam kain. Tapi ya saya kira memang tali gitu, Bang, ya. Yang orang saya cuma buat ngikat doang. Udah saya ikat, saya main kembali lah. Saya main kembali sampai di mana itu sebenarnya saya pulang itu jam habis maghrib lah. Habis maghrib saya pulang karena saya sempat jajan dulu. Nah, orang tua saya memang taunya itu kebiasaan saya pulang tuh sebelum maghrib udah nyampe rumah. Semua anak-anak kebiasaan memang dari kecil pulang itu sebelum maghrib udah nyampe rumah. Tapi memang saat itu benar-benar saya pulang itu habis maghrib. Nah, ibu saya ngelihat saya, Mas, Bang, pulang ke rumah. Ngelihat saya pulang ke rumah, tapi nggak pakai sepeda, jalan kaki dengan kaki nggak pakai sendal. Dan kotor banget gitu. Jadi kayak memang habis main bola gitu. Kan kalau anak kecil dulu kan main bola kecebur got, cuek ya, Bang, ya. Asal aja gitu kan. Jadi ya mungkin pikir ibu saya itu memang saya gitu, Bang, ya. Suruh mandi lah. Mandi kamu bau banget air got gitu kan. Bau banget sampah kamu bau. Kayak bau ini kayak bau busuk gitu. Saya diem di situ. Jadi ibu saya tuh ngelihat saya seperti saya sendiri. Padahal itu bukan saya. Jadi saya masuk dengan nggak pakai apa-apa, dengan baju lesu, kotor, terus ditegur sama ibu saya, kamu dari mana kok baju kotor banget? Saya nggak jawab apa-apa, cuma geleng-geleng, kalau nggak ngangguk-ngangguk. Dan kata ibu saya, udah cepat mandi, udah mau maghrib. Saya mandi langsung ke atas, Bang. Biasa itu saya mandi di bawah, karena pakaian semua sebenarnya masih di bawah semua, jadi nggak ada pakaian di atas. Naik ke atas, terus itu keran nyala. Dari sebelum maghrib sampai habis maghrib saya datang lagi. Jadi saya datang dengan habis maghrib, dengan saya minum nenteng es, bawa masukin sepeda, dan ibu saya juga nggak ngeh kalau saya pulang nggak pakai sepeda. Karena enggaknya cuma pakaian saya doang kotor, lesu gitu. Nah, jadi saya pulang, Assalamualaikum kan itu posisi di grendel, Bang, ya, sama ibu saya.
Assalamualaikum. Dibukain lah sama abang saya. Abang saya nggak kalau itu saya udah pulang juga. Jadi yang cuma ibu saya doang. Yang lihat saya, yang nyambut saya pulang saat itu, ibu saya doang. Dibukain lah sama abang saya. Saya masuk, saya parkirin sepeda. Ibu saya keluar dari kamar, habis sholat kan. Sementara dia lagi ngelipetin mukena, ibu saya bengong. Kamu dari mana? Udah mandi belum? Kok, ya Pak, ibu kan nyuruh mandi. Kenapa kamu nggak mandi? Aku baru pulang, Bu. Ini aku baru pulang habis beli es di Mama Fati, saya bilang gitu kan. Hah? Bukannya kamu udah pulang dari tadi tuh keran nyala siapa yang di atas gitu kan? Terus saya bilang, aku baru pulang. Ini aku baru pulang. Emang tadi sempat dulu mampir beli es karena ditraktir sama anak-anak gitu kan, habis main bola. Ini sepeda aja aku baru parkirin. Iya, ibu juga nggak ngeliat kamu pakai sepeda dan ibu ngeliat baju kamu kotor sama persis dengan saya pulang kayak gitu, Bang. Oh, tapi kotor. Kotor memang. Kotor, celananya memang kotor. Kaki pun juga kotor, tapi ibu saya tuh ngeliat memang saya dan bahkan keran itu pun masih nyala, Bang. Wih, lantai 2 ini? Iya. Keran itu memang masih nyala. Jadi saya datang pun keran itu masih nyala. Tuh buktinya kamu nyalain keran tuh, yang nyalain keran siapa? Yang nyalain keran tuh siapa? Dari tadi, dari sebelum maghrib kamu udah pulang. Ibu lihat sendiri, kamu jangan bohong. Kamu turun lagi kan ke bawah. Bu, aku baru pulang. Ini aku baru beli es. Ibu tanya dia sama anak-anak yang lain. Aku baru pulang. Memang biasanya aku pulang habis maghrib, tapi aku mampir dulu beli es. Dan ini maksudnya aku nggak tahu apa-apa. Kalau keran atas nyala, aku nggak turun lagi. Enggak, kamu bohong. Kamu memang pulang nggak pakai sepeda, pasti kamu turun lagi, kamu ngambil sepeda kan? Enggak, Bu. Kan pagar juga digrendel. Pasti kan kebuka pas kebuka pun juga bunyi. Ya, dan yang buka pun juga AA. Bukan aku. Aku minta tolong bukain AA karena susah. Aku sementara megang nugget-nuggetan, Bang, sama es dan sepeda gitu. Jadi saya susah jadi aku pun juga susah buat bukanya. Akhirnya ibu saya, "Yaudah temenin ibu ya, ayo kalau kamu nggak percaya naik ke atas." Saya naik ke atas, Bang, sama ibu saya. Baru setengah tangga itu keran berhenti. Tek. Tuh, air kucuran keran itu berhenti. Iya. Air kucuran keran itu berhenti, sementara kan memang berbarengan dengan air yang di bawah, Bang. Kan kalau air yang di bawah kan memang aktif ya, buat pakaian di bawah kan, keluarga. Nah itu sama-sama mati, jadi keran yang di bawah mati, yang keran atas juga mati. Nah ternyata pas dilihat itu posisi keran itu tertutup, bukan kebuka. Dan maksudnya nggak ada indikasi yang becek apa segala, nggak ada. Oh, kering? Kering. Kok bisa ya? Kering, dan di situ ibu saya sakit yang benar-benar makin parah, Bang. Makin parah, bahkan sempat ke daerah-daerah gitu, sempat minta tolong sama orang, bahkan berbagai macam dokter spesialis penyakit dalam, terus spesialis radiologi pun juga semua udah dicek, organ tubuh ibu saya pun juga baik-baik saja. Normal ya? Normal, Bang. Cuman memang ada riwayat penyakit asam lambung doang, itu doang. Iya. Vertigo pun juga nggak ada, sedangkan ibu saya selalu ngerasa kepala tuh pening banget, pusing, muter gitu ya. Bahkan, Bang, ibu saya kalau udah ngerasa kambuh begitu, buat jalan ke kamar mandi pun udah nggak bisa. Untuk sholat pun saat ini, Bang, sampai saat ini pun duduk. Iya. Sampai saat ini pun duduk. Dulu tuh seger banget, Bang, semenjak itu aja, jadi kayak buat sholat jadi duduk. Bahkan untuk ambil air wudhu pun juga saya ambilin baskom, dibasuh sama ibu saya sholat sambil tiduran, sambil nyender gitu. Terus untuk ke kamar mandi pun ya minta tolong gantian sama abang saya atau bapak saya atau saya sendiri atau adik-adik saya dibopong gitu, Bang. Untuk kamar mandi, untuk buang air kecil atau buang air besar gitu. Jadi ibu saya kaki pun udah mati rasa gitu, Bang, buat nginjak apapun udah mati rasa. Iya. Dan dibawa ke dokter pun nggak ada apa-apa. Aneh juga ya. Saya menemukan titik terangnya itu saat dimana saya makin dewasa. Saya kan aslinya orang introvert, Bang. Jadi saya tuh jarang untuk cerita tentang masalah keluarga gitu, Bang. Jadi kayak ya udah saya kelihatan baik-baik saja. Jadi orang pun juga nggak ada yang tahu. Sampai dimana saya ketemu orang yang random, Bang. Random. Jadi pulang kerja saat itu memang jadi semakin dewasa tuh yang saya rasakan, Bang, untuk hangatnya di dalam rumah itu udah nggak ada. Selain orang tua saya sakit, terus dengan abang-abang saya juga sering crash, sering berantem. Bahkan kalau berantem pun pernah sampai kayak mau ya begitulah, Bang. Terus sampai di mana saat itu benar-benar saya ngalamin depresi berat karena saya bingung mau cerita ke siapa, Bang. Ya. Karena makin kesini tuh tekanan makin besar dan saya nggak pernah ngerasa hangatnya dalam rumah. Bahkan saya juga tidak pernah ngerasa ibarat akur sama saudara lagi. Jadi sering crash. Jadi saya sama abang saya tuh udah selek-selekan, Bang. Makin dewasa tuh makin selek-selekan. Ada aja yang dibuat berantem, yang dibuat
masalah, bahkan kalau ada, maksudnya sampai sekarang pun kalau mungkin dibilang trauma, mungkin ibu saya trauma bang ya, karena dulu kalau berantem itu ngegas bang, jadi kayak ngebentak gitu, namanya laki ketemu laki kan bang ya, jadi kayak untuk bicara nada rendah pun juga udah nggak ketemu. Saat itu saya pulang kerja yang dimana saya duduk bang di warung kopi, posisi hujan-hujan, posisi hujan-hujan, dan saya pun sendiri habis pulang kerja, karena saya bingung mau cerita mau cerita ke siapa pun, saya juga bingung. Setiap hari tuh bang saya mampir ke warung kopi udah untuk nenangin diri, jadi kayak pulang untuk capek tidur udah selesai gitu. Terus sampai di mana saya pulang itu saya ditegur lah sama sosok kakek-kakek yang benar-benar saya nggak kenal. Dia duduk, sementara dia duduk gini, dia ngeliatin saya. Saya kira maaf bang ya, untuk minta-minta gitu ya, apa minta bantuan, apa minta apa gitu kan. Saya tawarin kopi. Maaf pak, bapak mau ngopi, mau rokok? Ini saya ada nih pak, saya ada. Dia cuma geleng-geleng. Terus setelah kopi saya datang, saya tanya lah sama abang-abang warkopnya bang, mang, kenal mang, biasa di sini? Enggak, saya entuh kenal gitu. Yeah. Oh iya, saya juga baru lihat nih mang, ada kakek-kakek ini, karena saya tanya pun juga diem bang. Saya pun juga agak risih bang ya, agak gelisah juga karena benar-benar dilatin begini bang, dilatin ditompok begini. Iya. Saya juga gelisah, bahkan untuk maksudnya disuruh pergi apa ditanya sama warung kopi pun juga dia nggak mau pergi dan nggak mau geser gitu. Oke. Terus sempat mau diusir secara paksa, tapi saya hindari. Saya bilang udah bang nggak apa-apa, orang dia juga nggak ganggu, udah biarin santai aja bang. Sementara kan saya sambil main HP kan bang ya. Udah bang nggak apa-apa bang, nggak usah diusik, nggak apa-apa. Udah saya juga nggak ngerasa gimana, kok udah santai bang, tenang aman. Saya kira kan cuma emang kakek-kakek doang ya bang ya. Cuma saya lihat takutnya apa bang ya. Saya sempat ada pikiran, bos aja nggak nih, ya kan? Oh, iya. Ya kan takutnya ada hal-hal yang tidak diinginkan bang ya. Karena bener-bener dia datang tuh bener-bener nompak begini bang, dan mata itu melotot aja. Saya pergilah bang di motor, saya pergi, ditegur lah, saya diikutin. Saya pas pakai helm, pakai buff itu, saya ditegur. Saya bisa minta waktunya sebentar aja. Saya mohon, ada yang mau saya bicarain. Terus akhirnya saya turun, menepi kan sementara masih sempat gerimis bang ya. Saya menepi di pinggiran samping warkop itu. Saya bilang, ya kayak ada apa, ada yang bisa saya bantu. Tolong, kamu jangan ceritain ke siapa-siapa. Saya minta tolong sama kamu, tolong lebih kuat lagi imannya, dia bilang gitu kan. Karena saya tahu apa yang kamu alami, dia bilang gitu. Saya cuma titip pesan, tolong perkuat lagi persaudaraan kamu sama keluargamu. Tolong lebih dijaga lagi secara emosionalmu. Jangan sampai keluargamu terpecah belah, karena keluargamu tuh ada yang tidak suka. Ada yang tidak suka? Iya. Okay. Kamu dari dulu sempat ngerasain hal-hal yang tidak masuk akal kan, dia bilang gitu kan. Okay. Terus sempat kakek itu dia ngomong apa sih juga lupa bang. Dan dia bilang, poin intinya tuh dia bilang, nanti kamu juga bakal tahu sendiri. Dia bilang, kamu sabar, tawakal, nanti kamu juga tahu sendiri. Pasti ada kuncinya. Minta petunjuk sama yang punya kunci. Pasti nanti akan dikasih sama kuncinya. Jangan sama kunci-kuncinya, sama isi-isinya pun juga nanti dikasih. Saya bingung bang. Sementara apa yang saya pendem tuh ternyata bener bang. Maksudnya terwakilkan gitu bang, tanpa saya menjelaskan secara detailnya dan rincinya pun juga dia bisa tahu gitu bang, isi hati saya gitu, garis besarnya. Saya pulang, saya ngelamun bang, diem aja di kamar sambil nyetel TV. Terus kayak saya kira pas saya nyetel TV pun dari TV bang ada suara batuk, saya kira dari TV. Terus memang saat itu TV saya gedein bang. Terus saya tegesin lagi, hilang suaranya. Terus sudah saya main HP lagi, saya keluarlah kamar. Jadi di atas itu ada pintu, semacam kayak pintu untuk gudang gitu bang. Nah gudang itu memang untuk sekarang ini dipergunakan untuk jemuran lah, untuk jemur baju saya gitu kan. Kebuka sendiri, ngek pintu itu. Nah kebuka sendiri, saya kira angin bang. Karena kan memang untuk di dalam itu ada ventilasi kayak untuk angin masuk lah. Saya kira angin. Saya tutup lagi kembali. Belum saya sampai masuk ke kamar saya sendiri, itu kebuka lagi. Ngeng. Akhirnya udahlah. Saya tutup lagi, saya kunci lagi. Yang kebuka pintu kamar mandi. Saya sempat diem begini. Itu nggak saya samperin, saya cuma diem begini. Ada yang nengok begini. Sosoknya itu semacam pocong sih bang.
Jadi ternyata itu pocong yang mungkin saat kecil saya ambil kain itu, ternyata itu bener kain pocong. Karena setelah itu saya dapat mimpi, makanya saya bisa tahu kain itu kain pocong. Dan bahkan itu sepeda pun sebenarnya udah nggak ada sepedanya. Sempat beberapa kali dikasih ke saudara saya sakit, terus dibalikin lagi ke saya. Ya kan, karena kan saya sementara masih punya adik yang bontot bang ya, jadi diwarisin lah ke adik saya yang bontot. Adik saya yang make sering jatuh, berdarah-darah, bocor, luka-luka gitu. Nah terus saya mimpi lah ketemu sama sosok yang benar-benar tinggi besar, yang dimana sosok itu kayak menyeramkan lah bang, gigi bertaring gitu. Nah, terus di situ saya benar-benar disiksa, kayak saya dimasukin ke dalam satu ruangan, diseret-seret, terus dibilang kamu terlalu lancang ngambil punya hak orang, kembalikan ke tempat asalnya, atau nanti kamu akan celaka. Saya bingung yang dimaksud apa tuh bang. Terus akhirnya terlintas ada gambaran tuh semacam kain. Wah saya ingat kain itu ternyata memang sosok yang saya lihat juga, pocong itu. Karena dari situ abang saya pun juga sempat, ternyata saya cerita sama abang saya itu nggak cerita tentang misi bang. Saya cuma bilang, lu waktu pas tidur di atas lu pernah ngerasain apa pak mas? Hah? Kenapa emang lu tiba-tiba nanya kayak gitu? Maksud lu apa? Enggak, santai tenang, gak usah kayak gitu, gue cuma nanya doang. Enggak, maksud lu apa? Lu mau nakut-nakutin gue? Bilang aja kalau lu nggak suka tidur di kamar lu ngomong, dia bilang gitu. Nah dia kayak langsung ngegas gitu bang. Terus saya bilang, enggak, gue cuma nanya doang. Udah lu, kalau mau lu tidur di bawah aja, udah nggak usah tidur di atas. Ngapain sih lu tidur di atas ngelagian? Mau aja disuruh bapak. Nah ternyata bang saya setelah saya gali, dia pun juga ngerasain hal yang sama bang. Kayak dia ngeliat pocong juga. Itu bahkan gulingnya berubah jadi pocong. Lebih serem lagi dia. Iya. Terus pintunya itu kan memang pernah bekas saya berantem bang. Nah terus engselnya pintu itu kan udah copot. Jadi ada ventilasi kecil gini bang. Iya. Nah dia tuh kayak menyium bau-bau anyir, tapi dia ngintip dari jendela itu kayak bau bangke, tapi tiba-tiba gitu bang, kayak serget-baran gitu kan. Terus kadang-kadang bau melati gitu. Abang saya iseng lah ngintip dari bolongan itu, dia ngintip begini, ternyata pas banget mata, tapi agak memang jarak begini bang. Iya. Mata gitu. Dan mata itu mata yang dimana dia pernah lihat sosok pocong. Sosok pocong gitu. Dan kayak dari situ bang saya udah trauma. Akhirnya dia pindah ke rumah nenek saya yang di Jakarta. Terus saya bilang sama saya, lu yakin pernah ngeliat pocong? Lu nggak percaya banget sama gue, dibilangin terserah lu dah kalau lu nggak percaya sama gue. Lu mau nginep di situ pun juga, lu mau lu mau aku akui kamar lu juga nggak apa-apa. Gue juga nggak bakal masuk lagi kamar lu, karena mungkin menurut abang saya nggak suka lah tidur di kamar. Saya nggak suka abang saya tidur di kamar saya bang gitu loh. Karena punya privasi sendiri lah bang gitu kan. Terus saya bilang enggak, gue cuma nanya doang. Ternyata hal yang seperti yang saya alami ini bukan ke saya doang. Ternyata memang ke adik saya pun juga, ke abang-abang saya pun juga gitu. Bahkan saat di mimpi pun saya juga ngeliat tuh kayak gambaran semacam kain gitu bang. Dan saya cari sampai sekarang sepeda pun juga nggak ada. Bahkan sosok pocong itu sampai sekarang pun juga masih ada. Sering masih ngikut? Masih ada sampai sekarang. Masih nempel. Jadi kayak, maaf ya bang ya, ini barusan yang terjadi nih, yang baru-baru hangat ini, kemarin malam Jumat. Iya. Saya habis sholat isya, terus saya tidur. Saya memang kan kadang, maaf bang ya, kalau untuk sholat sunnah kan agak anggot-anggotan ya. Maksudnya kadang inget, kadang enggak. Tadi mana hati saya gelisah, panas banget. Padahal kipas dari atas juga, dari sini juga, jadi ngegeder. Iya. Tapi keringet tuh keringet dingin bang. Oke. Saya sholat lah, lampu dapur meledak, dar. Meledak lampu dapur, dar. Oh, saya cuma doang. Oh, apalagi sih ini. Terus udahlah saya wudu, saya sholat. Terus pas saya ruku begini, sholat hajat bang ya, ruku begini, terus bangun begini, sosok itu, pocong itu lompat di tangga. Ini baru banget terjadi. Oh, gila. Baru banget terjadi. Baru kemarin aja, dan sosok itu lompat, tek. Saya langsung situ, shock banget, gemeter bang saya begini. Gemeter saya sumpah. Akhirnya saya buka pintu dan saya nggak tidur semalaman. Bahkan sampai sosok itu masih nempel sampai sekarang, karena mungkin sepeda itu udah nggak ada bang. Iya. Karena ya itu yang dibilang kembalikan barang itu. Terus selain itu saya pernah mimpi juga bang. Jadi kakek-kakek yang saya lihat di nyata di warkop itu
masuklah ke mimpi. Oke. Yang dimana dia bilang bahasan dia nitipin satu barang, buntelan, kain hitam. Dia bilang, jaga baik-baik amanah saya. Saya nggak bisa ngomong terlalu panjang di sini. Tolong kuatkan imanmu. Jangan kamu semena-mena pergunakan hal-hal yang tidak diinginkan lagi. Oke. Jadi kayak mungkin saya sering nantang bang. Kadang kalau saya kesel tuh saya nantang. Udah keluar, sini keluar. Jangan cuma ciluk-ciluk doang. Kadang saya saking keselnya bang. Udah keluar. Jangan cuma ciluk doang. Saya lari. Saya kejar pun juga nggak ada. Bahkan sosok kuntil anak yang pernah abang saya lihat. Sampai sekarang pun juga mungkin masih ada kali bang ya. Karena saya sering banget ngelihat sekelebatan, terus perempuan-perempuan nangis gitu. Nah, ada satu masa yang dimana ada suara nangis. Rintihan-rintihan nangis. Terus saya bilang, saya di kamar saya ngucap, nangisnya kurang kencengin lagi. Kencengin lagi. Karena saya udah saking jengahnya bang. Saking jengahnya. Udah nangisnya kurang kencengin lagi gitu. Nah makanya saya dimimpin itu mungkin amanah dari kaki-kaki itu yang ada pernah saya ketemu di warkop. Dibilang kamu jangan semena-mena, jangan melakukan hal-hal yang tidak kamu inginkan. Dibilang gitu. Karena kamu mungkin yang saya bisa tangkap ya itu saya kadang nantang. Kadang saya juga malah ya udah mana sini ayo keluarin semua yang ada keluarin. Karena saya pernah bang. Saya mandi, terus pas saya mandi, saya pakai handuk, lampu tuh kedip-kedip, duduk gitu. Cuk. Awas mati ntar lampu gue lu ganti ya, saya bingung gitu. Terus pas saya buka pintu, belum saya keluar selangkah bang, pintu kamar mandi udah dar, dokeng banding, dar, lompat saya bang asli, kabur saya, kabur itu. Nah mungkin pikir kaki-kaki itu dan dia kaki-kaki itu nitipin kayak kantong hitam gitu bang, kantong hitam gitu, nitipin kaki-kaki itu, saya taruh di bawah bantal. Ya kek makasih karena yang di mimpi itu gambarannya kaki-kaki itu tiba-tiba masuk bang, masuk dari kamar saya, dia cuma duduk sila, dia cuma ini nitipin begini, terus setelah nitipin itu dia bilang saya nggak bisa ngomong panjang lebar karena ini kamu yang rasain sendiri. Tolong saya pesan saya jangan kamu semena-mena. Tolong apa yang kamu tidak inginkan jangan sok-sokan menantang lah kasar gitu bang. Maksudnya pesan kaki-kaki itu jangan seperti itu lagi. Saya taruhlah di atas bantal di bawah bantal itu. Pas saya bangun ternyata ada barangnya bang. Ada barangnya. Bahkan sampai sekarang pun juga ada barangnya. Oke. Barang itu semacam kris kecil segini. Nah itu saya dapat itu dari kaki-kaki itu. Saya juga nggak ngerti pergunakannya apa karena kalau dibilang ngerti nggak ngerti. Saya juga nggak ngerti banget gitu bang. Tapi karena saya karena pengalaman dari kecil itu sering terjadi, jadi saya tahu gitu bang alurnya gitu loh. Karena pernah saya ngomong sama nenek saya, kamu ini sebenarnya bisa ngelihat. Dulu sebelum almarhum nenek saya meninggal karena nenek saya pernah ngurusin ibu saya waktu sakit itu dan dia ngobatin juga. Bahkan nenek saya pun juga nyerah untuk mengatasinya dan nenek saya ditak lah bang sama saya di atas. Dia ngomong, ini ada yang gak suka sama keluargamu, ada yang gak seneng, jadi kayak ngasih kiriman gitu bang. Kiriman untuk memperpecahkan keluarganya. Jadi untuk memperpecah belah keluarganya, dibuat berantem, dibuat sakit, macam-macam lah bang. Gangguan pun teror banyak. Tapi sementara karena keterbatasan mungkin nenek saya, jadi dia bilang, ini nenek cuma bisa titipkan pesan ini. Karena Mbah tahu cuma kamu yang bisa nyelesain ini. Untuk mencari kuncinya. Kuncinya artinya siapa orangnya, sebabnya apa, kenapa bisa terjadi. Nanti kamu bakal tahu nih nanti jejak-jejak petunjuknya. Nanti kamu bakal kamu yang dikasih isarohnya untuk petunjuk itu. Setelah saya renungin dengan adanya kaki-kaki itu, ternyata masuk akal bang. Dengan adanya nenek saya pun juga bilang, ini setiap malam Jumat ada media yang ditaburin dengan tanah kuburan. Jadi ada foto rumahnya, ada foto keluarganya, dan di situ media dengan tanah kuburan. Nah nenek saya sampai sekarang pun juga nggak berani ngucap orangnya siapa, karena dia juga nggak mau berprasangka buruk bang ya sama sesama manusia. Cuma nenek saya cuma pesan itu,
Sekalipun kamu tahu, tolong jangan ada rasa dendam sama orang itu. Biar gimana pun, mereka juga pernah bantu di keluargamu. Oke, ya. Tuh, jadi untuk hal itu saya sambungkan dengan kakek-kakek itu. Terus ternyata bener bang. Bahkan nenek saya pun juga sempat ngucap, nanti juga kamu bakal tahu kuncinya. Jadi kunci itu ternyata kris. Nah, kris itu ternyata yang ditanam di rumah saya bang. Oke. Jadi waktu selama pembangunan itu mungkin entah saya nggak mau suzon bang ya, kayak ditanemin gitu. Yang buat pecah belah ini. Iya. Oke. Jadi media itu juga sebenarnya ujung tombaknya di kris itu. Makanya pas saya bangun kok panas gitu. Pas saya lihat ternyata memang benar ada barang. Yang dimaksud kunci itu ya ternyata kris itu. Sumber yang ditanam di dalam rumah saya dan di media itu setiap malam Jumat diguna-gunai dengan tanah kuburan itu. Bahkan ada kayak ciplakan-ciplakan darah dari kamar mandi. Terus ibu saya kesurupan. Bahkan ibu saya pernah kesurupan. Kalau ngelihat saya bang kesurupan. Jadi ini baru di ruqyah, di ngajiin sama ada salah satu ustadz yang dimana ustadz itu pun juga sempat muntah darah di tempat. Dipanggil lah ustadz, kenalan bapak saya, karena bapak saya pun orangnya nggak percayaan, jadi dibawalah orang dari dia, dibawa ke rumah, terus dari situ diruqyah lah ibu saya. Oke, mungkin ruqyah tahap pertama aman, karena ibu saya tidak mengalami efek apa-apa. Pas ruqyah habis maghrib, karena Ustadz itu minta 2 kali. Saya nggak bisa menyelesaikan itu langsung tuntas. Saya butuh, maksudnya paling tidak saya minta waktunya untuk ngajin 2 kali. Jadi pada asar sama pada maghrib. Pada asar aman bang, tidak ada kejadian hal-hal yang tidak diinginkan, tidak muntah juga. Terus pas habis maghrib, setelah sholat dari ustadznya juga, baru Bismillahirrahmanirrahim, auzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, itu langsung gurau-gurau kan ibu saya. Oke. Kayak langsung lari ke atas, dikejar nggak mau, ditutup pintu kamar saya, dibanting apa segala. Terus disitulah saya miris, maaf ya bang ya, sementara kan ibu saya sakit bang, untuk sholat pun juga duduk. Ini lari. Sementara ibu saya kan duduk, sholat pun duduk, kadang pun sholat untuk bangun begini sakit bang, sini nih, kayak berat banget rasanya. Kayak berat banget. Kadang saya sempat nangis kalau ngeliat keadaan ibu saya. Bahkan kalau ibu saya minta tolong, Mas balurin jahe, parutin, tolongin. Ibu menggigil, padahal nggak nyalain kipas, nggak nyalain AC, nggak nyalain apa. Menggigil, benar-benar menggigil, hebat banget. Mau minum obat apa, mau minum ramuan apa juga nggak mempan. Jadi memang medianya dibantu cuman jahe biar anget doang bang badannya. Buat menstabilkan imunnya. Dan kayak saya sambil baru nih, ya Allah, kayak miris gitu bang, nangis gitu. Sebagai anak kan gimana sih bang? Nangis saya. Terus sementara pas di ruqyah itu baru pembukaan ayat-ayat suci Al-Quran itu langsung ibu saya naik ke atas. Lari, bener lari bang. Iya. Bahkan itu untuk turun ke bawah itu bang, dia lompat. Jadi kalau orang jalan kan normal satu tangga bang. Iya. Ini lompat, dek. Iya. Lompat. Memang dia sempat pegang tangga. Cuman kayak menurut saya ya Allah, kayak ngelihat ibu saya tuh kesian gitu bang. Kayak bener nggak tega ya Allah. Ya ibu saya juga pas ngelihat saya dicekek sama ibu saya bang. Jadi pas naik ke atas, turun ke bawah lompat. Terus pas saya ngelengok begini, jadi kan ini tangga ini kan dekat dapur bang. Tangga itu dekat dapur, saya ngeliat begini dong, dia langsung ngejar saya bang. Ibu saya langsung ngejar saya, dia bilang, kamu tuh anak pengkhianat, kamu jangan ganggu ketentraman saya. Dia bilang gitu, kamu jangan ganggu urusan saya. Mau apa gitu? Kamu bisa mati di sini. Kamu mau saya matiin di sini. Sambil dicekek terus akhirnya dipisahin, ditenangin. Saya pun juga nggak ngerti bang, maksudnya apa. Terus dia bilang, ini biarin, ini makanan saya. Kamu jangan ganggu saya. Dia bilang gitu. Ini biarin, ini makanan saya. Terus saya sempat tanya satu hal sama yang maksudnya ibu saya kan kesurupan. Saya cuma tanya satu hal. Saya pengen tahu orangnya siapa gitu. Cuman dia selalu bilang orang deket gitu. Jadi ada yang nggak senang sama keluarga saya dengan kategori orang deket. Terus juga ibu saya yang mungkin ngeliat saya karena saya tahu dengan yang sebenarnya dengan banyak petunjuk-petunjuk yang saya dapat bang dari kecil. Bahkan juga ibu saya pun juga malah pernah ngelihat saya masuk
yang dimana saya belum masuk, Ya. jadi menyerupai saya gitu bang. Iya, iya. Jadi antara batin saya dengan antara dari sekian anak batin saya dengan ibu saya itu lebih kuat. Jadi antara anak-anak yang lain cuma saya doang nih bang batin yang lebih kuat Iya, iya. gitu ke ibu saya. Bahkan untuk ngeyakinin bapak saya pun juga susah gitu karena agak sedikit skeptis bang bapak saya. Terus yang dimana barulah di situ bapak saya sadar, nangis ada-adanya nangis bang, benar-benar kayak ternyata bener gitu loh selama ini yang maksudnya keluhan dari anak-anaknya, dari ibu saya dari istrinya, dari seorang ibu saya gitu, yang dimana ibu saya sebenarnya udah minta pindah, maksudnya balik lagi aja yuk ke sana, iya ke Jakarta, ibu nggak betah di sini, kasihan anak-anak juga, anak-anak juga kayaknya ibu semakin lihat semakin kesini juga semakin berantakan, semakin gak akur sama saudara. Terus yang dimana ibu saya pun juga sempat beberapa kali cerita tentang apa yang pernah dialami, juga nggak percaya juga. Bahkan di situ saya pun juga dari nenek saya pun juga bilang bang, kalau misalkan kamu bisa ambil nih keris itu, maksudnya kunci itu, nanti semua akan percaya. Jadi setelah keris itu saya dapat, barulah situ bapak saya bisa percaya bang, kalau bahwasanya apa yang dialami itu ternyata benar, tidak mengarang gitu bang. Oke, berarti setelah kesurupan, ya ibunya kesurupan ini langsung pindah? Belum. Oh belum? Belum bang, itu masih ada lagi. Jadi setelah ibu saya pindah, setelah itu kesurupan, terus bapak saya pun juga sempat percaya saat itu kan, karena kita benar-benar melo bang, benar-benar nangis, benar-benar ngeluh lah, mengeluarkan unek-unek yang selama ini dipendem. Saya kira memang percaya saat itu, ternyata besoknya udah lupa lagi. Ah, buset. Jadi kayak ya udah tenang, kita punya Allah. Iya memang, maksudnya untuk sementara waktu gitu loh. Bisa nggak kita pindah dulu? Dan sampai sekarang pun juga bertahan sampai saat ini. Nah terus sampai di mana bapak saya pun juga pernah ngalamin ditarik bang, hampir banget jatuh ke tangga. Jadi dia nyobalah tidur di kamar saya. Dari pulang kerja dia naik ke atas, dia masuk ke kamar saya. Bapak mau tidur sini boleh nggak? Ya udah silakan, kenapa nggak boleh? Saya kira memang bapak saya berani. Saya turunlah ke bawah, saya mainlah keluar. Nah terus saya pulang malam itu jam 11 lah, jam 11 atau jam setengah 12-an. Tiba-tiba bapak saya udah nungguin di depan. Dia bilang, kamu kalau bapak nggak suka tidur di kamarmu ngomong, jangan narik-narik bapak. Karena bapak saya itu ngerasa ditarik, tapi tiba-tiba udah di depan tangga bang. Tiba-tiba di depan tangga, sedikit lagi sejengkal lagi dia udah merosot ke bawah. Waduh, iya. Jadi pas bapak saya itu ngerasa ditarik, benar-benar hebat, dia langsung kebangun, dan tiba-tiba di depan tangga. Jadi seakan-akan saya yang narik gitu bang. Tapi nggak ada orang kan? Nggak ada orang. Saya juga posisi lagi di luar, dan makanya bapak saya mungkin marah sama saya, disangka saya yang narik. Saya bilang, Pak, senakal-nakalnya Dani, gak mungkin kurang ajar sama orang tua. Sebenci-bencinya Dani sama orang tua, tetap biar gimana pun orang tua, gak mungkin Dani sejati itu sama orang tua. Narik-narik sampai mencelakai orang tua depan tangga, gak mungkin. Dan logikanya Pak, postur bapak sama Mbak Dani juga pun berasa kalau ditarik. Gak mungkin bisa secepat itu tiba-tiba nyampe depan tangga. Sedangkan jarak space tangga dengan kamar pun juga lumayan jauh bang. Jadi kalau untuk tarik seorang normal gitu bang, gak mungkin. Gak mungkin. Tapi bapak saya, oh ya udah mungkin bapak cuma mimpi kali, kayak nenangin saya. Oh bapak cuma mimpi kali. Terus ibu saya kesurupan juga lagi bang. Malam itu juga ibu saya kesurupan, dia nangis sambil nyisirin. Ini nggak boleh diambil, ini punya saya, ini milik saya. Sambil nyisirin rambutnya, ini milik saya, ini milik saya. Terus ditanya lah sama bapak saya, enggak ini kamu ini istri saya bukan milik kamu siapa gitu. Kata bapak saya, tolong dong keluar, jangan ganggu keluarga kami lagi. Keluarga kami salah apa sih? Kamu yang salah. Kenapa kamu menghalang-halangi jalan saya? Urusin tuh anak-anakmu yang selalu menghalang-halangi jalan saya. Saya turun lah karena saya dengar rintian orang tua saya nangis, ibu saya. Saya turun ke bawah. Disitu langsung histeris bang. Benar-benar seperti kejadian yang pertama itu kayak melotot banget ngeliat saya. Kayak nggak suka banget bang. Ini anak ini penyebabnya ini. Jadi kayak saya diadu domba bang. Ini nih penyebabnya nih. Ini yang selalu mengganggu ketentraman keluarga ini. Dia biangnya. Usir dia dari sini. Gitu. Dia menghalang-halangi saya. Saya nggak salah apa-apa. Saya di sini baik. Saya ini menjaga kalian. Gitu.
Iya, jadi kayak seakan-akan sih dia adu domba bang dengan keluarga saya sendiri. Saya hubungi lah, saya punya teman. Saat itu saya udah punya kenal teman dari Ustadz itu. Saya hubungi teman saya minta tolong didatengin, dan akhirnya saya bilang lah sama Ustadz saya, sama Ustadz itu, saya bilang saya sempat dibilang biang kerok. Apa bener Pak Ustadz? Maksudnya kalau memang di sini adanya saya biang kerok, ya udah. Saya demi ketentraman keluarga dan kenyamanan keluarga, mendingan saya keluar dari rumah ini. Tapi Ustadz itu bilang, enggak, kamu nggak salah, kamu diadu domba. Ustadz itu pun juga klarifikasi sama bapak saya. Jadi tolonglah jangan benci anak-anakmu. Ini anakmu loh. Ini harusnya yang kamu dengar tuh anakmu, bukan mereka yang kamu dengar. Anakmu tuh udah perih banget rasanya nih. Udah perih banget, udah nggak ngerti yang bisa, bahkan udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Saking perihnya. Kasihan istrimu. Kalau kamu nggak buru-buru pindah tuh mau sampai kapan? Kamu nggak sayang sama anak-anakmu, kamu nggak sayang sama istrimu, sama keluargamu. Di situ bapak saya baru tertampar dengan adanya omongan Ustadz kayak gitu. Ya udah, akhirnya selang beberapa bulan sebelum pindah pun juga merasakan kejadian yang begitu hebat lagi bang. Yang dimana ibu saya pun juga kesurupan saat di kamar mandi, dan keluar pun maaf nggak pakai apa-apa. Telanjang? Iya. Maaf, telanjang? Iya. Ya jadi saya pun juga kaget, posisi saya lagi kerja. Di situ cuma ada adik saya sama ibu saya. Untungnya adik saya pun bertahan dengan ketakutan dia, tapi untungnya ditutup pintunya bang. Dan ibu saya teriak-teriak, nangis-nangis, nunjuk-nunjuk adik saya dengan ketakutan adik saya yang kadang-kadang masuk kamar ditutup pintunya. Mas tolong pulang sekarang mas gitu. Telepon saudara-saudara saya, nggak ada yang mau datang. Nelpon bapak saya pun juga, bapak saya kan dengan jarak yang cukup lumayan jauh bang ya. Jadi perlu waktu juga. Terus jadi kadang ibu saya nangis, adik saya masuk kamar. Karena nangisnya beda bang. Kayak bukan ngeliat ibu saya. Iya. Dengan dipakein baju pun nggak mau. Bahkan sampai nenteng garpu. Jadi begini ibu saya. Kamu berani dekat? Gini, kayak ngeledek gini. Sambil nangis, kadang sambil ketawa. Terus naik ke atas sendiri. Terturun lagi. Terus di tangga duduk begini. Sorry, masih telanjang? Iya. Iya. Jadi itu yang benar-benar ngelangin hebat sampai dimana langsung pindah itu. Saya ditelepon sama adik saya. Terus saya bilang, itu orang tua, biar gimana pun itu orang tua. Lu inget, itu raganya orang tua. Lu jangan inget siapa yang di dalam, siapa yang diomong. Meskipun itu lu lihat bukan orang tua lu, tapi inget, itu nyatanya itu orang tua lu. Visualnya orang tua lu. Awas lu ya, sampai di mana lu buka pintu atau lu kabur, abis lu sama gua. Saya ancam gitu adik saya bang. Karena gimana sih bang, saking keselnya gitu bang. Maksudnya saat itu perasaan saya tuh campur aduk bang. Kesel iya, gimana sih, nggak tega iya, bingung juga bang. Pokoknya gue pulang, sabar, ini gue lagi izin. Pokoknya lu teleponin siapa yang bisa yang diteleponin untuk sementara, yang bisa datang lebih cepat, udah, lu teleponin semua. Saudara kek, mau bapak kek, mau apa kek, mau isal kek, mau segala teleponin. Jadi adik saya muda tuh benar-benar ketakutan bang. Iya. Jadi dia masuk kamar, terus pas udah diem baru dia ngeliat, nengok. Terus yang bikin adik saya tercengang-cengang, jadi nengok dari tangga gini sambil mainin garpu. Iya, gini-gini. Jadi takut gitu. Iya. Terus pokoknya mas teleponnya jadi matiin mas. Sabar gue lagi izin. Jadi adik saya pun yang bontot ini berani ngadu ke saya doang, yang benar-benar berani, ibarat mengeluarkan ketakutannya lah bang. Iya. Gitu. Terus sampai di mana saya datang, bapak saya dulu yang datang. Bapak saya datang, ibu saya di kamar. Ibu saya di kamar dengan ditutup pintunya, dikunci. Kamar saya dikunci. Karena rumah itu kan cuma ada 2 kamar bang, lantai bawah sama lantai atas. Dan ibu saya posisi itu pas bapak saya datang di lantai atas. Terus untungnya alhamdulillah jendela itu teralis bang. Takutnya kalau bukan teralis saya juga nggak ngerti bang ya. Amit-amit ya bang. Lompat ya. Iya, ngeri lompat gitu dengan posisi yang maaf ya bang ya. Tidak pakai apa-apa gitu, tidak pakai busana. Dengan dia nengok-nengok ke jendela pun juga tidak pantas bang. Iya, benar-benar. Gitu. Alhamdulillah jendela saya pun juga teralis. Nah bapak saya naiklah ke atas, nyampe ke rumah. Mana ibu? Ibu di atas pak, ibu di atas. Gitu. Di atas mana? Nggak tahu pak, aku juga nggak tahu. Kamu gimana sebagai gini? Kamu ngapain takut? Ibu nggak pakai apa-apa pak, kan aku bilang ibu megang-megang garpu. Akhirnya bapak saya langsung ngibrit ke atas. Terus posisi itu di kamar bang ibu saya, di kamar. Terus diketok-ketok nggak ada suara.
Nah terus sementara bapak saya nelponin siapa aja diteleponin biar suruh nyampe. Sedangkan saya masih di jalan. Sabar Pak, ini aku bentar lagi nyampe. Sabar, tunggu sebentar. Yaudah Mas, telepon jangan dimatiin biar ini tersambung. Terus bapak saya nyambungin ke abang saya juga, nyambungin ke adik saya yang nomor 3 juga. Terus pas saya nyampe, saya baru ngetok. Assalamualaikum Bu, ini Dani. Ketawa-tawa. Kamu lagi. Kayak gitu. Kamu lagi. Terus adik saya kan memang udah bilang dari awal, ibu megang garpu Mas. Akhirnya pas saya bunyi krek, saya mundur dikit Bang. Saya mundur dikit, saya jaga jarak. Saya bilang bapak saya, mundur dikit. Terus saya jaga jarak. Terus dia bener dia main gini. Kamu lagi. Kamu mau apa? Terus saya bilang, saat itu saya baca doa yang saya bisa dengan nangisnya saya, mirisnya saya dengan keadaan orang tua saya begitu. Pokoknya saya baca dengan sebisa saya. Akhirnya pas lengah, saya tangkap lah Bang tangannya, saya buang garpunya, terus dipakai langsung sama bapak saya kain, dililitin kain, kayak apa Bang ya? Kayak dipasung gitulah, kayak diikat gitu Bang, benar-benar nggak bisa gerak gitu Bang. Tapi sambil mata melotot, bermain mata gini, dengan matanya kadang-kadang ke atas gitu, bola matanya. Terus ya di situ saya cuma udah bisa nangis doang sih Bang, benar-benar nangis, saya nggak bisa ngomong dengan perkata apa deh. Yang bisa saya rasain cuma nangis, sedih. Terus akhirnya panggil lagi lah ustadznya, dia bilang udah cukup, ini udah yang terakhir, udah ingin kamu lebih baik mengamankan diri aja, pindah dengan rumah yang lebih layak gitu. Walaupun mungkin ini belum rela kamu lepas untuk dijual, ya udah kamu pindah aja sama keluargamu, jangan sampai ini ada teguran lagi gitu. Dan maksudnya kamu nggak usah, ustadz itu menyarankan bahwa saya udah kamu nggak usah, yang maksudnya memang untuk hal seperti ini percaya tidak percaya, tapi memang ada, kita itu hidup berdampingan. Buktinya ini udah nyata, ini keluargamu, kamu sadar gitu. Akhirnya ustadz itu menyadari perkataan dari bapak saya menyadari perkataan dari ustadz itu. Akhirnya nggak lama dari selang itu pindah ke Jakarta ini. Jakarta, iya. Tapi sampai sekarang pun juga ya gitu Bang, masih ngalamin hal-hal yang di Jakarta ini. Itu, iya. Bahkan kadang ibu saya pun juga di sana pernah mengalami juga kejadian-kejadian yang kayak kesurupan juga Bang. Terus kesurupan, nyari-nyari mana anak itu, mana ini. Jadi untuk yang di badan pun belum sembuh total Bang. Sampai sekarang ini? Agak membaik sih. Cuman belum total. Nah, cuman kata bibi saya, dia minta video call, dia nyari kamu. Akhirnya saya video call, terus saya cuma bisa bilang, nanti kamu juga akan tahu sendiri. Karena apa? Karena orang itu ternyata mungkin pikirnya saya udah tahu Bang. Oh ya. Jadi takutnya ngebocorin tuannya. Iya. Gitu, ngebocorin yang di mana yang bisa penyebab keluarga saya bisa seperti ini. Jadi makanya dia nyari-nyari saya terus. Gitu sih Bang. Ya, berarti secara nggak langsung ini gangguan-gangguan yang ada di rumah ini gara-gara kiriman itu. Iya, bertubi-tubi Bang. Yang kris itu ya, yang ditanam. Iya. Dan tadi orang terdekat. Nah sekarang abang tahu nggak orangnya siapa? Nggak kita sebut ya di sini. Iya. Tahu nggak abang? Tahu ya. Tahu. Cuman nggak usah kita sebut ya. Iya. Ibaratnya biar dia dapat karmanya sendiri lah. Iya, yang bener. terpenting itu orang terdekat ya. Iya. Berarti itu yang kejadian setelah kesurupan hebat itu kan, sampai megang-megang garpu, dan di awal tadi yang lari-lari kan. Itu setelah abang dapat itu? Iya, setelah dapat itu. Oh, baru dia kesurupan kayak nyala-nyalain abang? Iya. Berarti secara nggak langsung nih cewek ini, ya bukan cewek ya maksudnya, setan ini, itu kayak nggak suka nih abang nyabut krisnya. Iya, maksudnya ujung tombaknya dia tahu nih Bang. Iya, akar-akarnya dia tahu. Iya. Cuma saya memang saat itu belum tahu orangnya siapa. Oke, iya. Jadi kan dari situ kan, dari saya tahu kris itu, bapak saya kan sempat percaya. Tadinya benar-benar sama sekali nggak percaya Bang. Bahkan sempat beberapa datengin ustadz, terus ahli dari pengobatan non medis gitu Bang, kayak alternatif gitu, terapi-terapi itu
semua positif, semua aman gitu loh, baik-baik aja dari organ tubuh segala apa macam baik-baik aja. Tapi sakit. Sakit. Jadi kan aneh. Iya. Jadi kayak bisa dibilang tuh bapaknya tuh agak keras kepala ya. Keras kepala, bener. Keras kepala emang Bener. agak apa orang-orang zaman dulu begitu sih. Iya. Agak keras kepala gitu kalau dia yakin sesuatu ya kayak gini pokoknya. Iya. Kalau katanya ya gitu bang. Iya benar agak keras kepala susah kalau orang tua mau kita lawan durhaka kan nggak bisa kan. Bener Didiemin ngeselin. Bener. Yang kalau saya dengar sih dari cerita abang emang agak ngeselin sih bapak. Iya. Tapi cuma Emang bang, ya itu aja yang dia ditarik aja. masih aja ya. Iya. Padahal udah jelas-jelas gimana caranya orang narik seperti itu. Bener bang. Kalau misalnya dia bangun ada abang di situ lah boleh lah disalahin. Ini nggak ada siapa-siapa. Bener. Masih aja kurang percaya. Agak ngeselin. Cuman ya namanya orang tua ya kita harus tetap sopan ya bang ya. Bener. Berarti sampai sekarang kan ibu udah lumayan mendingan ya. Iya lumayan membaik bang. Tapi masih agak sakit lah segala macam. Iya masih sakit. Nah sampai sekarang ini bisa dibilang apa ya? Ini kan kiriman nih bang. Kiriman ini udah dibersihin apa belum? Kalau kiriman sebenarnya udah bang, udah sempat dibersihin. Saya punya temen, saya minta tolong teman saya. Bahkan untuk di situ saya pun juga sempat dimediumisasi bang. Kayak dibuka semua hal yang pernah terjadi dari saya selama tinggal di sini gitu. Yang saya ngeliat benar-benar banyak banget bang. Oke. Banyak banget. Ini selama ada kiriman ini. Iya. Selama ada kiriman dan selama saya tinggal di situ. Dari saya TK lah jatuhnya. Karena saya pas pindah ke situ saya pas banget masuk TK. Nah di situ saya dibuka album, ibarat kayak album gitu bang. Pikiran saya dulu, memori saya, oh iya ternyata saya main nama dia. Ya ternyata yang disebut ditegur sama ibu saya saat itu ternyata bener. Saya main nama anak kecil. Kadang anak kecil itu suka gendong-gendong saya bang. Tapi nggak sadar abang? Nggak sadar. Oke. Ya, berarti zaman-zaman yang TK dulu yang main bola itu abang nggak sadar sama sekali? Sama sekali nggak sadar bang. Ya berarti tiba-tiba ibu cerita aja. Si ibu cerita. Saya gini. Perasaan nggak begitu ya? Iya, iya bener. Bahkan ibu saya pernah ngelihat saya main di balik selimut dengan sosok 2 kepala. Oh, ada kepalanya? Iya. Jadi saya kayak ngobrol main rumah-rumahan bang. Kalau dulu zaman kecilnya main rumah-rumahan ya. Kita pakai selimut. Nah terus jadi kayak ibu saya tuh ngeliat saya tuh di dalam selimut itu ada 2 kepala. Pas dibuka? Saya doang sendiri. Dengan saya main kayak main bongkar pasang gitu bang. Oh iya. Terus kayak main rumah-rumahan gitu kan, anak kecil gitu kan main rumah-rumahan kayak gitu. Iya. Berarti itu dari TK itu kan lagi dibangun. Itu gangguan itu termasuk dari si kiriman itu? Sepertinya sih iya bang. Dari kiriman itu. Dan kan yang saya tahu kan juga sejarahnya tuh rumah itu kan pernah kebakaran. Entah memang dari keluarga yang sebelumnya, yang saudara saya ini yang tidak suka. Iya. Jadi imbasnya ke keluarga saya setelah saya nempatin itu. Atau gimana pun saya juga kurang ngerti bang gitu. Iya. Duh, berarti gangguan yang dari luar emang satu doang ya si pocong itu. Karena ngambil ini. Iya, ngambil kain itu. Kain ini. Dan sisanya itu emang gangguan dari kiriman sih. Iya, dari kiriman itu. Si orang terdekat lah yang kita bakal kita sebut ya di sini ya. Berarti ini rumah sampai sekarang masih ada. Masih saya tempatin juga. Dan juga sekarang karena emang udah dibersihin ya. Berarti sisa penghuni-penghuni situ lah ya. Iya, bisa dibilang ya. Jadi gangguannya dikit-dikit lah. Iya. Dan tadi ya sisa si pocong itu masih ada itu. Pocong itu masih ada. Pocong dan perempuan itu masih ada. Berarti ini udah gak bakal bisa nyari nih ya namanya kain itu. Ya mau gimana bang, saya mau nyari ke tempat lock juga bingung. Kan sepeda nih dililitin sama ini apa? Kain pocong. Kain pocong, saya kira kain biasa doang gitu bang. Kan kalau kecil kan kalau ya senemunya. Iya senemunya benar, senemunya saya ikat. Saya kira ya udah, maksudnya nggak ada pikiran macam-macam. Iya, ternyata ada sangkut pautnya dengan histori itu. Dan terakhir sepeda itu ada itu kapan? Ingat nggak itu bang? Itu waktu dipakai adik saya, yang adik saya sering jatuh. Nah, setelah itu kemana? Ya sama bapak saya mungkin dijual bang. Karena pas saya pulang itu nggak ada lagi, pas saya pulang sekolah SMK lah. Nah ini kan udah lama nih ya. Seingat abang nih, pas dijual itu masih ada nggak kainnya? Masih bang, nggak pernah copot. Nggak pernah copot? Nggak pernah copot. Oh pantes. Dan nggak pernah dibawa ke bengkel sepeda. Mau dijatuh, adik saya bocor nih bang ya, kaki nih pada berdarah, pada lecet ya kan. Terus kepala juga pernah bocor di sini. Itu sepeda nggak pernah dibawa ke bengkel. Paling cuma setengah bengkok di gini dong, bannya. Iya, gitu. Ya udah lurus lagi. Lurus lagi. Berarti bener-bener dari tadi SMP ya. Dari SMP itu kain masih ngelilit sampai SMK. Sampai SMK, sampai udah pindah ke saudara saya
dari saudara saya dioper lagi ke KD. Masih Balik ada lagi. itu? Masih ada. Pantes. Aduh, kacau sih. Oke, itu tadi cerita dari Bang Dani nih. Jadi ternyata selain dari penghuni rumah tersebut, emang ada kiriman Bang ya? Iya. Di mana orang yang nggak suka lah, mau bisa dibilang ini ya percaya nggak percaya Bang ya. Tapi kita namanya umat Muslim ya percaya kalau gaib itu ada. Dan juga ini buat orang-orang yang skeptis, kadang-kadang ngeyel tuh ngeselin juga Bang ya. Bener Bang, bener. Kayak ngebatin gimana sih Bang? Ngebatin ya. Kalau temen sih bisa kita gampar, Iya. tapi orang tua nggak bisa. Iya, bener. Itu agak susah. Aduh, dan buat ibunya Bang Dani nih, saya doain nih Bang. Kita doain ya Bang. Amin. Kita doain semoga aja Amin, terima secepatnya sembuh ya Bang ya. Amin. Selalu diberi kesehatan. Oke, thank you banget nih Bang. Oke Bang, terima kasih banyak Bang. Ya, udah mau share pengalaman pribadi yang luar biasa. Dan buat Sobat Tengah Malam, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka dengan video ini, bisa share, like, dan subscribe channel ini. Oke, segitu dari kata gue Putra pamit undur diri. Bang Dani juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.